Kamu dari tadi udah bikin onar. Dan dia sebagai suami kamu harus bertanggung jawab. Udah sini. Udah. Ya, kamu harus lutut. Ya. Karena kamu dan istri kamu udah bikin masalah sama aku. Kamu juga berlutut lah. Kalian berdua itu pantas mencium kaki aku. Cium kaki aku sekarang. Gila ya? Pak Bayu. Apaan? Kamu yang bikin masalah. Kamu tahu nggak, Des? Istri Arif. Oh. Dia itu istri aku. Arif kemana ya? Kok dari tadi aku nunggu di sini tapi nggak datang-datang. Padahal berkas-berkas yang ada di Arif itu sangat dibutuhkan. Awas aja. Kalau Pak David, selamat pagi. ini udah jam berapa? Hah? Aku dari tadi berdiri di depan ruangan kamu nungguin kamu. Hah? Tapi kamu malah seenaknya datang telat. Masih kurang 5 menit kok. Masih kurang 5 menit kamu bilang. Hah? Ya, Seharusnya setengah jam dari jam kerja kamu harus ada di sini, ya. Karena berkas-berkas yang aku butuhkan itu ada di kamu dan aku bakalan meeting sama klien, tau nggak? Pak David lupa ya. Semua berkas yang Pak David minta dengan kerjasama dengan PT Mulia, kan saya udah kabel ada di ruangan Pak David. Aku tadi udah cek di ruangan aku, tapi berkas yang aku butuhkan itu gak ada. Kalau boleh tahu yang kerjasama dengan PT mana ya, Pak? Soalnya terlalu banyak yang saya kerjain, saya lupa. Kamu lupa apa pura-pura lupa? Hah? Atau kamu emang mau menjatuhkan aku di depan klien? Hah? Ya, kamu udah mulai gak becus ya kerjanya? Ya? Seharusnya tanpa aku minta laporan itu udah ada di meja aku. Sebentar. Berkas yang buat meeting hari ini, Pak. Ya, sama Pak Surya. Astagfirullahaladzim, Pak. Sudah saya kerjain sih, Pak. Tapi saya lupa. Atau jangan-jangan ada di meja kerja di rumah saya. Aku nggak mau tahu. Berkas-berkas itu harus udah ada di sini sebelum 1 jam. Iya, meetingnya kan masih jam 9, jam 10, Pak. Masih ada waktu untuk nganterin ke sini. Gini aja, Pak. Ntar saya suruh istri saya untuk nganterin berkas itu ke kantor ini. Jadi Pak David tenang aja. Semuanya udah selesai kok, Pak. Presentasi. Aku gak mau tahu kamu mau nyuruh siapa, nyuruh istri kamu, nenek kamu, ibu kamu, terserah ya. Yang terpenting berkas itu ada di sini ya. Dan kalau sampai kamu bikin ulah lagi, bikin masalah lagi ya, aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Pak David kok kalau ketemu saya selalu marah-marah sih, Pak. Emang saya pernah salah apa sih, Pak, sama Pak David? Perasaan semua tugas yang Pak David perintahkan sama saya udah saya kerjain, Pak. Bahkan sampai saat ini ya saya nggak ada kenaikan gaji di kantor ini, Pak. Tapi kerjaan saya tambah berat, Pak. Kamu udah mulai ngerunjak ya. Jangan mentang-mentang kamu deket sama Pak Bayu dan kamu melesainnya sama Ya bukannya kayak gitu, Pak, tapi Pak Bayu itu kan pimpinan perusahaan ini dan Pak David itu kepala divisi saya, Pak. Tapi kok Pak David kayaknya segitu aja sama saya. Atau mungkin kamu emang sengaja buat melengsarkan jabatan aku? Hah? Ya, makanya kamu seenaknya bikin laporan dan kamu telat-telat ngasih jam aku. Hah? Supaya aku dimarahin sama Pak Bayu. Pak David, kalau seandainya saya pengen ada niatan untuk melengsarkan Pak David, nggak mungkin semua tugas Pak David sesuai deadline. Jadi ya kalau saya mau jatuhin Pak David, saya bisa nggak kerjain semuanya, Pak. Buktinya sekarang mana laporannya? Hah? Ya kan saya. Gak ada di ruangan aku kan? Ya ketinggalan, Pak. Tinggalan? Ya saya kan udah. Itu alasan udah basi banget, Rif. Kamu udah mulai gak becus jadi bawaan aku. Ya, jangan salahkan aku kalau bertindak lebih kasar daripada ini. Tahu nggak?
Ya saya janji ini kesalahan pertama dan terakhir saya Pak. Saya gak bakal ngulangi lagi dan saya harap Pak David mau bersabar dan mau maafin saya. Karena kamu udah bikin masalah ya, kamu harus lembur nanti malam ya, kerjakan semua laporan yang seharusnya dikerjakan sama karyawan lain. Hah? Kayaknya itu berlebihan deh Pak David. Itu kan bukan tugas saya Pak. Kamu udah bosan kerja di sini? Iya enggak Pak. Ini kan pemasukan utama dari keluarga saya. Ya udah, ngapain kamu mesti protes? Pokoknya gue mau tahu besok laporan tersebut harus udah ada di meja aku ya, biar aku tanda tangani. Kalau enggak, pekerjaan kamu sampai besok aja. Oke? Perasaan perlakuannya dia sama aku beda dengan yang lain deh. Apa jangan-jangan nggak mungkin sih. Masalahnya dia karena akrab sama Pak Bos, Pak David juga. Tambah kerja. Udah nggak ada uang lembur, disuruh lembur. Fit, Iya Pak. kamu habis dari mana? Dari ruangan kamu? Iya Pak. Meeting sama klien hari ini jadi kan? Jadi Pak, Berkasnya? itu dia masalahnya Pak. Berkas yang saya disuruh buatkan sama Pak Arif, tapi Pak Arif lupa membawanya Pak. Jadi berkas Bentar. tersebut Kamu nyuruh Arif? Itu kan bukan pekerjaan Arif. Kenapa kamu suruh Arif? Dan sekarang ketika berkas itu nggak ada, kamu mau alasan Arif yang salah? ya Ya itu salah kamu sih. Siapa suruh kamu nyuruh orang lain? Kan aku suruh kamu. bukannya Bapak nyuruh saya kemarin buat ke luar kota ya Pak. Ya, saya datangnya kemalaman Pak. Keluar kota, aku nyuruh kamu 1 hari. Kenapa kamu 4 hari di luar kota? Dan kamu menggunakan fasilitas kantor. Ya karena klien tersebut itu datangnya telat Pak. Katanya masih ada. Arif, aku suruh keluar kota 1 hari. Setengah hari dia selesai mengerjakan semuanya dan langsung pulang balik lagi ke kantor. Kamu tuh atasan Arif. Tapi kenapa yang bisa menyelesaikan apa yang aku suruh itu selalu Arif? Saya minta maaf Pak. Jangan sampai aku berubah pikiran dan mengganti posisi kamu ke posisi Arif. Jangan Pak. Saya gak bakal ngulangi lagi ketika ada tugas keluar kota. Saya langsung balik Pak. Dan kalau masalah berkas tersebut, kedepannya saya bakal kerjakan sendiri tanpa campur tangan Arif Pak. Dan satu lagi, aku mau nanya sama kamu. Meeting kali ini siapa yang buat janji? Kamu atau Arif? Arif. Terus kamu mau kerja apa di sini, Fit? Kalau semuanya kamu limpahkan sama Arif. Kamu nggak mau kerja? Ya, Arif kan udah ada kerjaannya sendiri. ya supaya Arif lebih pintar makanya saya mau. Nah, kalau Arif udah lebih pinter, itu artinya kamu yang harus ada di posisi Arif. Apa alasan aku mempertahankan kamu di posisi ini kalau semua pekerjaan itu diselesaikan sama Arif? Ketemu sama klien dan buat janji sama klien aja kamu nggak bisa, Fit. Tapi selama ini saya yang memberikan arahan sama Arif sehingga Arif. Arahan apa? Arif selalu tanya sama aku. Dia bilang juga kalau misalkan kamu nggak pernah nanya tentang progres dia dan kamu nggak pernah evaluasi tim kamu, semuanya yang evaluasi itu malah Arif. Jadi leadernya sebenarnya siapa? Fit, kamu atau Arif? Iya Pak. Jangan sampai meeting kali ini hancur cuma gara-gara masalah berkas. Bapak tenang aja. Meetingnya masih jam 10 kurang seperempat Pak. Ini udah kurang 1,5 jam. Masih ada waktu kok Pak. Dan Terus Arif sekarang ada di mana? ada di ruangannya Pak. Katanya berkasnya ada di mana? Keluarganya yang mau nganterin ke sini Pak. Istri Arif. Iya, tadi dia bilang seperti itu Pak. Ya udah, untuk kali ini aku maafin. Cuman lain kali, kalau misalkan kamu kayak gini lagi, Fit, aku bakalan segan-segan buat menurunkan jabatan kamu.
Iya Pak, saya janji. Karena aku melihat sesuai dengan apa yang aku lihat dan hasilnya seperti apa. Ya, saya janji ke depannya saya bakal lebih giat lagi dan saya agak melibatkan Arif Pak. Padahal gaji kamu itu jauh lebih tinggi daripada Arif. Dan fasilitas yang aku kasih berkali-kali lipat. Jangan sampai kamu kecewain aku ke depan, Fit. Aku udah kasih kesempatan berkali-kali sama kamu. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Berkas ya? Kok? Kayaknya bukan deh. Arif sekarang ada di mana? Ada di ruangannya? Ada di ruangannya. Ya udah deh, ini kan masih kurang 1,5 jam. Ada apa Pak? Ya mungkin kalau ada kerjaan tambahan biar saya yang ngerjakan Pak, supaya Arif fokus sama pekerjaannya Pak. Enggak kok, semuanya udah beres. Setelah lagi kamu cuma siapkan ruangan, semuanya kamu suruh siapkan ke UB. Nanti biar aku langsung presentasi dan kamu juga langsung presentasi nantinya. Siap Pak. Ya udah, kalau kayak gitu aku mau ke dalam dulu. Kenapa sih Pak Bayu lebih deket sama Arif daripada aku? Sedangkan Arif itu cuma bawa anak. Awas saja kamu lihat. Aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Dan kalau perlu aku bakal pecat kamu dari kantor ini. Supaya Pak Bayu gak mencari kamu dan marahi aku cuma gara-gara kamu. Siap banget. Mana sih kamu jalannya, Rif? Maaf Bu, saya buru-buru soalnya mau beli pizza. Mau istri saya Bu. Ya terus kenapa harus kayak gitu? Kamu nabrak saya loh. Mau buru-buru, mau apa kek? Kamu udah nabrak saya. Ini gawat Bu. Soalnya berkas yang dibutuhkan Pak David untuk hari ini ketinggalan di meja kerja saya di rumah Bu. Iya, Arif, kamu tuh banyak banget bikin masalah hari ini. Dan nabrak saya, berkas ketinggalan. Kacau banget sih kerjaan kamu. Kamu gimana sih? Iya kan tahu sendiri, saya biasanya nggak seperti ini Bu. Terlalu banyak kerjaan yang harus saya handle, makanya saya kacau ini Bu. Udah deh, kamu banyak alasan aja. Kamu tuh emang gak becus kerjanya, Rif. Bu, tugas Ibu sudah banyak yang saya kerjain. Ibu masih bilang saya nggak becus. Pak David sama Bu Indi kok sama aja sih? Kalau ketemu saya, bawaannya kayak yang sedih banget. Kamu sama bikin salah ya? Kamu malah nganggep kita gak jelas karena kita marah-marah sih. Gak mungkin, orang gila kali marah karena gak ada alasannya. Karena kamu tuh salah, Rif. Ya kemarin aja saya udah ngerjain tugas Ibu, katanya kayak kurang ini. Kalau cuma sampul kan tinggal ganti aja Bu. Yang penting kan isinya sudah sesuai dengan apa yang... Ya gak bisa kalau misal... Gimana sih kamu, Rif? Masa kayak gini aja? Ini basic loh. Masa kamu gak bisa? Ya setidaknya Bu Windy tinggal ganti cover aja. Saya udah setengah hari ngerjain laporan. Ganti cover itu bukan hal yang mudah. Susah, Rif. Saya bisa 5 kali ganti cover. Nggak bisa-bisa. Kalau terus-terusan kayak gini saya bisa pensiun dini Bu. Kerjaan. Ya udah terserah kamu, bukan urusan saya juga. Ngapain kamu melas-melas depan saya? Nggak ngaruh juga. Lagian itu emang kerjaan kamu. Kamu juga banyak salah ya kan? Kerjaan saya? Iya, kerjaan kamu. Karena kamu laki-laki. Gimana sih kamu? Ya, tadi Bu, saya minta maaf. Yang tadi saya bakal lebih hati-hati kalau lewat depan ruangan Ibu. Lagian Ibu tadi. Lagian ya, nih kalau misal kamu lewat sini, kamu mending jauh tuh ke sana. Hah? Kan bisa, kan lebar tuh jalannya. Nah, ini kan becek Bu, baru kemarin tadi malam hujan. Ya nggak mau tahu, ini jadiin pelajaran ya buat kamu pokoknya. Siapa tahu nanti saya keluar lagi dari ruangan saya, kamu nabrak saya terus kepala saya pecah gimana? Gawat kan? Udah deh Bu. Bu, kok ngomongnya malah ngatur kemana-mana. Ntar kalau Ibu masuk rumah sakit, saya juga yang besuk, saya juga yang repot. Jadi saya pergi dulu ya Bu ya. Untuk Kamu nggak minta tugas. maaf sama saya? Sudah Bu, udah berkali-kali. Enggak. Untuk Saya tugas nggak Ibu. dengar. Lagi. Saya nggak bakal ngulangi lagi. Oh iya, untuk tugas yang Ibu perintahkan kemarin, tinggal bagian penutup aja bab terakhir. Jadi Ya udah kamu aja yang ngerjain, kan tinggal buntutnya doang. ya masa saya juga Bu, tinggal dikit. Saya nanti malam Kamu udah harus, nabrak saya loh. nanti malam saya harus Kamu lembur udah nabrak Bu. saya.
Ini Ya perintah udah, Pak David. itu anggap aja tebusan kesalahan kamu sama saya hari ini. Sakit loh, Rif, punggung saya barusan tabrak kamu. Kamu tuh makan lah yang banyak, masa kamu berasa nabrak tembok sih kamu? Pokok tadi ntar malam saya dapat kerjaan banyak dari Pak David. Semua laporan yang karyawan kantor ini tugaskan diserahin sama saya, Bu. Jadi saya mohon maaf untuk kali ini nggak bisa. Pokoknya kamu harus pergi sekarang. Sedikit lupa ya. Kayaknya Arif pernah ngasih berkas deh sama aku. Dia bilang berkas untuk meeting hari ini. Tapi kenapa aku lupa ya? Atau jangan-jangan berkas kerja sama yang sebelumnya? Kamu udah periksa di meja kerja aku? Masa nggak ada sih? Perasaan aku udah kerjain dan itu mau dipakai hari ini loh. Rif, Bentar, aku tutup. duduk Rif. Kenapa Rif? Ya berkas yang mau dipakai hari ini, Pak. Saya lupa dan saya telepon istri saya, ternyata di meja kerja saya di rumah nggak ada, Pak. Saya jadi bingung, perasaan berkas itu udah saya kerjain dari jauh-jauh hari, Pak. 1 minggu yang lalu kamu ngasih berkas sama aku, Rif. Dan berkas itu kata kamu meeting untuk tanggal hari ini. Apa jangan-jangan berkas itu ya? Yang saya kasihkan waktu Pak Bayu mau pulang dari kantornya? Iya. Astaga. Berarti benar berkas itu? Iya, Pak, bener, Pak. Sampai saya barusan hampir dimakan sama Pak David gara-gara saya lupa ngasih berkasnya. Bentar, aku minta tolong istri aku ya. Halo, assalamualaikum. Kamu lagi di rumah? Aku boleh minta tolong nggak buat anterin berkas yang ada di meja kerjaku, map warna coklat? Coba kamu cek deh. Oh ada. Iya udah, kalau kayak gitu kamu anterin ke kantor ya. Soalnya aku nggak mungkin kalau balik lagi nanti waktunya malah habis di jalan. Soalnya aku mau meeting. Oh ya udah, aku tungguin ya. Ada Rif. Aku juga lupa. Pantesan aku dari tadi kayak ingat kamu pernah ngasih berkas. Ternyata berkas itu. Aku pikir itu berkas kerja sama yang sebelumnya, Rif. Iya. Oh iya. Kamu dimarahin sama David? Oh iya, gara-gara berkas itu hari ini nggak saya kasihkan sama Pak David. Soalnya saya ingatnya itu ada di laci meja kerja saya. Tadi pas saya telepon istri saya kan katanya nggak ada berkas apa-apa, Pak. Saya tambah bingung, tambah pusing. Sebenarnya aku juga agak kesel sih sama David karena dia selalu melimpahkan pekerjaannya sama kamu, Rif. Ya, meskipun kamu nggak ngasih tahu, ada beberapa karyawan yang ngasih tahu sama aku. Dan David itu emang kayaknya udah nggak layak deh ada di posisi itu. Kamu siap nggak kalau misalnya gantiin David? Waduh. Iya, masalah siap nggak siap. Ya, saya kerja di sini ya harus siap dengan resiko dan apa yang bakal saya kerjain. Tapi kayaknya mungkin Pak David masih sibuk sama kerjaannya. Makanya kalau ada kerjaan selalu minta tolong sama saya. Jadi saya nggak masalah sih, Pak. Kalau masalah cuma itu. Soalnya gini, Rif. Semua yang briefing dari tim kamu, tim David, itu kan kamu. Sedangkan kamu juga anggota. Jadi yang menjadi leader ini selama ini aku lihat tuh kamu. Dan apapun yang nggak bisa David kerjakan, itu kamu selalu bisa kerjakan. Karena aku juga harus objektif menilai itu, Rif. Nah, contoh hal sepele, masalah berkas. Seharusnya kan dia yang ngerjakan karena dia yang mau ngadakan meeting. Dia minta aku buat luangin waktu, aku udah luangin waktu. Dan ternyata setelah aku tanya yang mengadakan untuk pertemuan sebelumnya, itu kamu. Iya. Terus David ini kerja apa? Dan aku suruh keluar kota, aku suruh 1 hari, dia malah 3 hari. Bilangnya kerjanya nggak selesai, padahal meskipun ya aku nggak tahu Instagramnya, tapi kan aku cek dia itu malah ke pantai dan ke puncak bareng sama keluarganya. Iya, saya kalau masalah itu kurang tahu, Pak. Tapi yang saya lihat
Bu Windy sama David tuh kayak yang sensitif banget kalau ketemu saya Pak. Kayaknya itu perlakuannya beda dengan karyawan yang lain Pak. Saya juga nggak tahu, tapi ya saya anggap namanya juga orang punya otak sendiri-sendiri dan nggak sama. Ya, saya nggak tahu kenapa mereka itu kayak yang anti banget kalau ketemu Ya saya. jelas Rif, karena kerjaan kamu itu bagus dan aku selalu mengapresiasi itu. Sedangkan mereka nggak ada kerjaan yang bisa aku apresiasi, nggak ada prestasi yang mereka kerjakan selama kerja sama aku. Dan satu lagi, kalau mereka sampai buat kesalahan lagi yang sangat fatal, aku bakalan pecat mereka. Aku nggak bakalan ada toleransi juga. Windy juga udah beberapa kali aku suruh ngerjakan sesuatu tapi nggak becus juga. Iya, moga aja ke belakangnya mereka bisa introspeksi diri sih Pak, dan ya bertanggung jawab sama pekerjaan mereka sendiri. Ya udah deh, kalau kayak gitu deh. Sekalian aku nunggu istri aku. Kamu siapkan semuanya, PowerPoint. Nanti aku bakalan nyusul ke sana. Aku masih mau ke kantin bentar. Ya saya mau siapin ruang apa dulu Pak, sekalian lapor sama Pak David kalau berkasnya emang udah ada. Ya udah. Ya, mesti dulu. Putri, Deh, bisa ketemu di sini sih? iya kok kita bisa ketemu ya? Kamu ngapain ke sini? Aku mau ke dalam. Kamu kerja Bentar. di sini? Emang kamu kerja di sini? Enggak sih, aku nggak kerja di sini. Kamu kerja di sini? Ya kerja di sini. Gak boleh masuk tahu kalau bukan karyawan yang kerja di sini. Iya sih, aku tahu kalau yang nggak kerja di sini nggak boleh masuk. Tapi Tapi apa aku yang juga kamu ada. masuk? Ya, aku ada perlu ke dalam. Perlu apaan sih, Put? Kamu mau ngelamar kerja atau kamu mau minta sumbangan ke sini? Apalagi kepentingan kamu kayaknya cuma itu aja deh. Apaan sih, Win? Lagian aku minta sumbangan juga buat apa? Kamu kan butuh banget sama donasi-donasi kayak gitu, Put. Aku juga nggak kerja karena aku nggak boleh kerja sama suami aku. Gak boleh kerja sama suami kamu. Iya. Emang suami kamu kerja apaan sih? Kayak cukup aja sehari-hari. Udah deh, mending kamu pergi aja sana, Put. Kamu gak bakal disambut sama orang yang kerja di sini. Ya, aku bakal disambut sama yang ada kepentingan sama aku lah. Aku juga mau nganterin Apaan berkas sih ini kamu? ke- Udah deh, emang kepentingan kamu apa sih? Ya harus banget aku ngasih tahu sama kamu. Ya iyalah, Ya, ntar kalau misal ada apa-apa sama perusahaan ini, ada kamu apa sih, Win? Aku di sini juga nggak mau maling kok. Aku cuma mau ya kan ketemu. nggak tahu, Put. Kamu nggak bisa cuma- sembarangan percaya sama orang juga kali. Kamu ngapain kesini? Kamu nggak lihat aku pegang apa? Aku mau nganterin berkas Ini ke dalam. pasti berkas minta sumbangan atau lamaran pekerjaan ya kan? Ya, aku kan udah bilang sama kamu aku nggak boleh kerja sama suami aku. Udah deh, Put, kamu tuh gak usah banyak alasan di depan aku. Mending sekarang ini aku masih baik loh sama kamu. Kamu pergi deh dari sini, Put. Kamu kan bukan pekerja di sini. Kamu Iya, juga nggak bisa masuk sebenarnya. gini. Biar Kamu aku jelasin. nyusup gini. lewat mana? Kamu lewat tembok-tembok di perusahaan ini ya? Kau pikir aku manjat? Aku pakai rok kayak gini, kamu suruh manjat? Siapa tahu kan, terus kok bisa kamu masuk? Satpam sana tidur apa Gini, gimana? Di depan kan ada satpam, terus aku udah izin sama satpamnya. Gak dia nggak bolehin mungkin, aku satpam di masuk. sini juga udah tahu peraturan yang ada di perusahaan ini. Kamu kan gak kerja di sini, kok bisa dikasih masuk sih? Gimana sih tuh satpam? Udah deh, Win, mending kamu tuh diem. Kamu nggak perlu tahu urusan aku lagi di sini. Ya Kamu, nggak bisa dong, aku juga kerja di sini. Ntar kalau misalnya ada apa-apa, emang kamu yang bertanggung jawab sama perusahaan ini? ya kan nanti aku kena imbasnya. Kena imbasnya. Iya, terus kamu Di misal sini kamu kalau cuma misal staff, kamu kan? kamu disuruh nyuri gimana? Disuruh nyuri lagian siapa Sama yang mau suami nyuri? kamu. Kamu hati-hati Aku ya, tahu banget ya, kamu tuh sampai sekarang masih miskin-miskin aja kan. Win. Udah deh, Iya, terserah kan? kamu mau bilang Kayaknya aku kamu miskin. udah hopeless sama hidup kamu, terus kamu memutuskan untuk jadi maling. Ini kamu istighfar deh, Win. Istighfar? Ngapain aku istighfar? Mending Kamu tuh- deh harus istighfar. Kamu tuh kenapa sih? Kamu sewot banget sama aku ya? Apaan sih kamu? Ya kamu ngeselin, Put. Kamu sadar gak sih kamu ngeselin? Iya, Kamu tinggal pergi aja dari sini, udah kelar ya kan? iya bagus dong orang di aja ngeselin, berarti itu adanya iri kan? Dih, iri sama kamu. Ya, Gak salah aku iri sama kamu. Gak ada kali orang iri sama kamu. bagus kalau gitu biarin aku masuk ya. Kamu gak denger ya? Kamu aja gak jelas, kamu mau ngapain di sini? Ya kamu tinggal kasih tahu aku aja kan, gampang. Aku udah ngasih tahu kamu barusan, aku mau nganterin berkas ke dalam.
Udah kan? Ke siapa? Berkas apa? Ke suami Orang aku. kayak kamu. Siapa suami kamu? Suami kamu kerja di sini? Kamu itu juga perlu tahu. Ya aneh sih. Kamu Kamu juga perlu tahu sama suami aku. Ya pasti OB kan? Atau Pak Dayat ya? Terserah kamu bilang suami aku siapa. Yang penting aku mau masuk ke dalam, aku mau ngantarin ini. Ih, ngeselin banget sih kamu. Kok bisa ngeselin sih? Ya iyalah. Lagian Yaudah, ya, yang kamu- punya perusahaan kamu ini kalau juga bukan misalnya kamu. Ini aku masih baik sama kamu. Ntar kalau misal kamu diusir sama orang satu perusahaan di sini gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kamu biarin kan aja. bisa ngasih berkas itu sama aku. Aku masih baik loh sama kamu. Lagian kamu di sini juga gak sepenting itu. Terus kamu bisa masuk ke sini? Emang Kamu sih- siapa? Kamu pikir kamu di sini tuh orang penting. Jadi aku harus ngasih berkas sama Kamu kamu. jangan kurang ajar ya kalau ngomong. Enggak kurang ajar kok. Emang ini faktanya. Lagian di sini Emang kamu cuma- tahu apa soal aku? Kita juga udah lama gak ketemu ya kan? Iya sih. Aku nggak tahu apa-apa sama kamu dan kamu juga nggak tahu apa-apa sama aku. Ih, tahu. Jadi biarin aku pergi. Kamu serius mau masuk ke perusahaan ini? Kamu nggak capek ngomong terus? Capek banget justru. Ya udah. Kamu mending pergi aja. Oh, udah deh. Itu bukan urusan kamu. Aku pergi ya. Put. Ih, mana sih dikasih tahu juga? Vianika Putri, mantan aku yang belum bisa move on sama aku. Ya, Kenapa? Kamu kangen ya sama aku? Sampai-sampai kamu bela-belain datang ke sini untuk ketemu sama aku. Atau mungkin kamu udah dengar kabar kalau aku udah sukses, makanya kamu ingin balikan sama aku. Enggak gini. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu kalau kamu kerja di sini. Aku kesini ada perlu. Ada perlu sama siapa? Terus tadi Hah? apa kamu bilang aku belum move on dari kamu? Maaf ya Fit, suami aku itu lebih daripada kamu. Oh, berarti kamu udah punya suami. Terus suami kamu kekurangan uang, ya, sulit ekonominya sehingga kamu datang ke sini mau minta bantuan sama aku. Itu, maksud kamu datang ke sini. Gak mungkin kan kalau suami kamu itu bekerja di sini, atau mungkin suami kamu jadi OB di sini. Makanya kamu mau mencoba merayu aku dan minta balikan sama aku karena kamu udah gak tahan kerja hidup sengsara dan serba kekurangan. Kamu Iya kan? sadar kamu bilang kayak gini sama aku? Sadar lah, Put. Fit, dari semenjak aku pacaran sama kamu, emang pernah aku ngejar-ngejar kamu? Nggak pernah ya? Put, kalau sekarang wanita mana yang gak ngejar-ngejar aku? Karena aku punya segalanya dan aku punya uang. Wanita mana? Aku yang nggak pernah mau sama kamu. Dan pacaran sama kamu itu suatu hal keburukan yang pernah aku alamin selama hidup aku. Yakin kalau sekarang kamu bisa ngomong seperti itu? Dengan kondisi aku yang udah mapan, udah punya segalanya, udah punya mobil, kamu masih yakin ngomong seperti itu? Mapan kamu Iya. bilang. Meskipun kerjaan kamu ini udah jabatannya tinggi, tapi kalau sifat kamu tetap kayak gini itu bukan kaya namanya. Berarti kamu nolak aku lagi, Put. Aku tolak mentah-mentah, jelas banget aku nolak kamu. Put, selama ini gak ada wanita yang berani nolak aku, Put. Oh bagus dong. Berarti wanita itu nggak termasuk aku. Put, aku bisa bikin kamu dalam masalah besar ya, karena kamu udah menolak aku. Dan kalaupun suami kamu bekerja di sini ya, aku bakal siksa suami kamu supaya suami kamu itu menderita. Aku nggak takut sama ancaman kamu yang omong kosong ini. Gimana kamu juga mau nyiksa suami aku? Jelas-jelas di sini yang terancam jabatan kamu ya. Emang kamu siapa? Hah? Iya, aku bukan. Kamu orang kaya, suami kamu punya perusahaan, atau suami kamu itu orang penting di kota ini, sehingga kamu berani ngomong seperti itu di depan aku. Suami kamu itu udah apa-apanya, Put. Tahu nggak? Dan aku bakal bikin perhitungan sama kamu karena kamu udah menyinggung aku. Tahu Aku nggak? nggak takut. Oh, kamu pengen membuktikan omongan aku? Oke. Iya, aku pengen buktiin omongan kamu. Sampai mana kamu ngomong kayak gini? Dengan uang yang sudah aku punya sekarang, ya.
Fit, dunia itu nggak bisa dibeli pakai uang. Kata siapa? Apalagi duit kamu cuman berapa sih duit kamu? Cuman kamu bilang, aku seorang manajer di perusahaan besar ini Put, dan gaji aku ratusan juta tiap bulan. Apalagi cuma manajer, bukan yang punya perusahaan kan? Kalau yang punya perusahaan baru aku takut. Tapi kalau cuman seorang manajer sombong sama aku, wah aneh tau nggak? Kamu songong banget ya, seolah-olah kamu punya suami yang punya perusahaan. Kamu tuh ibarat langit sama bumi yang nggak bisa nyatu bareng sama aku. Emang kamu siapa? Aku bakal buktikan omongan aku, dan aku bakal bikin sengsara keluarga kamu. Dan jangan pernah injakan kaki kamu lagi di sini. Kamu pikir aku takut? Aku nggak pernah takut sama sekali sama ancaman kamu. Kalau kamu tetap di sini ya, sampai aku balik ke sini, aku bakal bikin perhitungan. Oh, besar banget. Dia pikir dia mantan aku yang paling banyak duitnya. Enggak ya. Kenapa sih hari ini tuh aku ketemu sama orang-orang yang gak jelas semuanya? Iya Pak. Nanti saya telepon lagi Pak. Mas, kamu tahu nggak? Aku keliling kantor ini nyari kamu. Kamu di ruangannya juga nggak ada. Ya aku lagi makan di kantin tadi. Oh iya, Ini berkas yang kamu butuhin. Bener kan? ya bener kok. Sayang, kasih banyak ya. Kamu udah mau nganterin berkas aku. Soalnya aku beneran lupa. Arif juga nggak ngasih tahu sama aku kalau berkasnya itu dibawa sama aku. Aku pikir dibawa sama dia. Iya nggak apa-apa. Lagian aku di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Oh iya, Mas, kamu tahu nggak? Di sini itu ada 2 temen aku yang kerja juga. Oh, berarti teman kamu kerja di sini juga? Iya, tadi aku ketemu sama mereka, tapi mereka tuh judes banget sama aku. Judis gimana? Siapa nama mereka? Kamu kasih tahu sama aku, bakalan aku pecat hari ini juga. Iya, ada lah pokoknya. Intinya satu laki-laki itu mantan aku. Tapi itu udah lama banget sebelum aku kenal sama kamu, sebelum aku nikah sama kamu juga. Tapi kamu tenang aja, tadi aku udah marah-marah juga kok. Aku nggak sampai. Ngapain kamu ketemu sama mantan kamu? Ya, aku juga nggak tahu kalau bakal ketemu sama mantan aku di sini. Yang penting aku jujur kan sama kamu. Yang salah itu kalau aku nggak jujur sama kamu. Terus kamu ngobrolin apa aja? Ya dia minta aku balik sama dia, tapi aku nggak mau. Kamu kan udah istri aku. Ya emang sepantasnya kamu nggak mau kan? Iya, makanya aku bilang sama kamu barusan. Ya udah, aku bakalan pecat dia. Enggak gitu. Mungkin dia itu cuman lagi ini aja tadi, lagi nggak sengaja aja ngomong kayak gitu. Nggak perlu dipecat juga. Kasihan. Terus kamu diapain? Kamu nggak diapa-apain? Ya enggak sih, nggak diapa-apain, cuman dia ngancam aku aja. Kalau Ngancam? sampai aku nggak mau, katanya sih keluarga aku juga mau disiksa sama dia. Siapa sih? Kenapa kamu nggak mau ngasih tahu sih nama mereka? Nggak penting. Aku takut kamu malah banyak masalah di kantor ini. Meskipun aku banyak masalah di sini, aku ini yang punya kantor ini. Iya sih, Mas, tapi kan aku nggak mau kamu kenapa-napa. Yang siapa sih yang berani sama aku di sini? Udah, nggak perlu mikirin itu. Kamu mending pikirin pekerjaan kamu aja. Kalau bukan karena aku meeting ya hari ini, pasti aku cari itu karyawan yang udah berani gangguin kamu, apalagi dia mantan kamu. Dan aku juga nggak terima ya kalau misalkan kamu sampai ketemu sama mantan kamu dan kamu dimaki-maki, apalagi sampai diancam. Emang kamu nggak ngasih tahu kalau misalkan kamu udah punya suami? Aku udah ngasih tahu kalau aku punya suami, tapi dia tetap aja. Kenapa kamu nggak ngasih tahu sih kalau suami kamu itu yang punya perusahaan ini? Ya udahlah, nggak apa-apa. Biar mereka itu nggak berani macam-macam sama kamu. Ya nggak apa-apa, biarin. Kita nikah udah
dapat 4 tahun tapi kamu tetap sayang kan sama aku? Lah aku nggak sayang sama kamu, aku udah nikah lagi. Itu jawaban yang aneh sih menurut aku. Iya, kamu pertanyaannya yang aneh banget. Ngapain aku bertahan kalau misalkan bukan karena perasaan? Kamu tahu kan, kamu itu cinta pertamaku dan cinta terakhir aku. Aku nggak pernah pacaran sama siapapun, kecuali sama kamu. Emang kamu ganti-ganti pacar terus? Itu kan dulu. Yang penting aku sekarang itu udah bener-bener jadi istri kamu. Aku nggak macam-macam juga kan? Udah deh kalau kayak gitu. Bukannya kamu ada meeting sekarang? Ya udah, aku mau meeting dulu ya. Kamu tungguin aku, atau kamu nunggu di ruangan aku juga nggak apa-apa. Aku cuma setengah jam kok meetingnya, cuma bentar aja. Iya udah kalau gitu aku nunggu di depan aja. Aku sekalian jalan-jalan aja di sini kan nggak pernah kesini. Aku jalan-jalan aja. Nanti kalau emang ada yang macam-macam sama aku lapor sama kamu. Ya udah deh kalau kayak gitu. Win, Pak David, aku dari tadi nyariin kamu kok. Di ruangannya gak ada. tadi saya keluar sebentar, Pak. Keluar. Ya. Berkas yang harus kamu kasihkan sama Pak Bayu udah selesai. Belum Tadi sih, Pak. Tadi saya belum ketemu sama orangnya, atau mungkin teman saya tadi ya, Pak. Tadi saya ketemu sama temen, ngeselin banget, Pak. Karena dia tuh orang asing, makanya aneh kalau misal bisa masuk ke sini. Ya, Tapi dia bawa berkas, Pak. Apa mungkin dia ya orangnya? Tunggu bentar. Bawa berkas. Namanya siapa? Putri. Putri. Jadi teman Putri. saya, Pak. Putri itu mantan aku. Dan barusan aku ketemu sama dia juga, tahu nggak? Atau mungkin dia itu istri Arif ya? Tadi soalnya aku nyuruh Arif buat ambil berkas di rumahnya. Dan Arif itu nyuruh istrinya. Ini pas banget deh. Awas aja kalau aku masih ketemu sama Putri. Aku bakal bikin perhitungan sama dia dan aku... Ini Putri. Dia malah keluyuran gini sih. Oh, ternyata Jadi kamu istrinya Pak Arif. suami yang kamu banggakan itu adalah Arif. Hah? Ya. Ingat, Apaan sih, Fit? Arif itu adalah bawahan aku, ya. Dan aku bisa melakukan apapun sama kalian berdua, ya. Karena aku atasan Arif. Kalian tuh ngomong apa sih? Aneh banget. Datang-datang nuduh aku punya hubungan sama... Udahlah, gak usah belagak bego, ya. Kamu gak bisa bodohin aku, tau nggak? Fit, Hah? semakin kamu kayak gini, semakin kamu terlihat bodoh di mata aku. Maksud kamu aku ngomong seperti itu? Ya kalau menurut Arif itu bawahan aku. Yang bodoh siapa? Hah? Arif, Ya, tahu nggak? Suami kamu. Karena suami kamu adalah jongos aku. Dan dia bisa diperintah kemanapun semau aku. itu ya. Kok kamu jadi kenapa takut kayak gini sih? Put, kalau kamu mau sok-sokan, seharusnya kamu punya suami yang berpengaruh. Kalau suami kamu itu Arif, gak ada apa-apanya, tau nggak? Iya, aduh aku takut banget sama perkataan kamu. Jangan pecat suami aku ya. Kamu tuh serius gak sih? Ya aku serius. Kalau kalian serius, aku lebih serius. Oh, Dia mungkin udah... ini bawaan kamu, Fit. Ngapain tuh? Iya sih, nggak perlu tahu, nggak penting. Iya. Iya, nggak penting. Apalagi hidup kamu, gak penting banget. Ah bener, hidup aku nggak penting. Jadi kenapa kalian selalu musik hidup aku sekarang meskipun suami aku jadi OB di sini? Nggak penting kan buat kalian? Karena kamu udah sok-sokan, ya, sok kaya di depan kita. Padahal jabatan kita itu tinggi daripada suami kamu itu. Aduh, jadi takut banget. Ya, siap-siap aja, bentar lagi kamu bakal menjadi orang miskin dengan aku mecat suami kamu itu. Oh, jangan dipecat dong, kasihan. Dan kamu harus berlutut sama kita, minta maaf. Berlutut? Depan kamu? Depan kalian aku berlutut? Nggak bakal aku berlutut sama siapapun kecuali suami aku. Oh, bagus. Sekalian aku bakal bikin suami kamu berlutut juga di depan aku. Karena kamu udah bikin masalah di kantor ini, yang harus bertanggung jawab itu adalah suami kamu juga. Paham kamu?
Aku pikir suami kamu siapa? Kamu belaga sok di depan aku. Ternyata cuma Arif yang selalu menjadi jombsaku. Oh, jadi selama ini kamu itu cuma memanfaatkan Arif di sini. Terus kamu Jangan-jangan kerjaan kamu juga kamu lampiasin semuanya sama Arif. terus kamu marah sama aku. Hah? Itu jelas lah, Fit. Put, kamu tuh gak pantas marah sama aku. Suami kamu aja takut sama aku dan gak bisa marah sama aku. Dia tuh nggak terima suaminya digituin. Kamu nggak usah ngomong. Nah, ini dia suami kamu nih. Lep, kamu udah bikin masalah ya? Hah? Sekarang kamu harus berlutut minta maaf sama aku. Sekarang juga. Kalau enggak aku bakal pecat kamu, tau nggak? Gini, Fit. Dia itu gak salah apa-apa di sini. Gak salah apa-apa. Kamu dari tadi udah bikin onar dan dia sebagai suami kamu harus bertanggung jawab. Udah sini. Fit. Udah. Ya, kamu harus berlutut. Ya, karena kamu dan istri kamu udah bikin masalah sama aku. Itu saya. Kamu juga berlutut, tau nggak? Hah? Aku gak mau. Kamu juga berlutut lah. Kalian berdua itu pantas mencium kaki aku. Cium kaki aku sekarang. Gila ya? Pak Bayu, Apaan? biasa Pak bikin masalah Pak. Kamu yang bikin masalah. Kamu tahu nggak Desa? Istri Arif Pak. Dia itu istri aku. Istri si Pak Bayu. Pak, saya minta maaf Pak. Pak, Kamu bener-bener udah keterlaluan dan kamu juga bener-bener Pak, saya minta maaf Pak. Mulai hari ini kalian terakhir kerja di kantor aku. Pak, jangan pecat saya dong Pak. Pak, Put, aku minta maaf Pak. Put. Pak. Sekarang aku nggak mau tahu. Kalian berdua berlutut di depan istri aku. Pak, saya bakal bluetooth kalau perlu saya bakal mencium kaki. Sekarang juga aku minta kalian minta maaf dan berlutut di depan istri aku. Mas, nggak perlu sampai kayak gitu. Aku nggak mau dia berlutut, tapi aku nggak mau dia kerja di sini. Mereka berdua. Put, selama ini udah sabar sama kamu, juga sama kamu. Meskipun kerjaan kalian itu nggak ada yang beres. Dan ini balasan kalian terhadap kebaikan aku. Arif selama ini udah ngalah sama kalian. Dan aku udah berusaha buat maafin kalian. Itu karena Arif yang itu. Kalian benar-benar udah kelewatan. Sebagai hukuman, pertama aku akan pecat kalian. Dan kalian kalau misalkan masih mau terima gaji terakhir kalian, bersihkan semua tempat, semua halaman, WC, ruangan, gudang, halaman hari ini juga. Kalau misalkan ada sampah yang tersisa, meskipun cuma sedikit, aku nggak bakalan ngasih duit sepeser pun sama kalian. Iya Pak. Ayo Pak David. Kamu kenapa nggak bilang sih sama aku? Kalau misalkan mereka berdua yang udah gangguin kamu, Ya, aku minta maaf, Mas. Aku pikir mereka bakal berubah sama aku. Kasihan dia tuh selalu disuruh-suruh sama David. ya aku udah tahu dan aku emang rencana udah memecat mereka. Dan ya mau menyapa saja, jadi aku ada alasan yang kuat karena mereka udah berani buat istri aku kesel sama mereka. Rif, dan buat kamu nanti ke depan kamu bakalan jadi manajer di sini dan kamu bisa rekrut siapa aja yang menurut kamu pantas buat jadi asisten kamu. Dan kamu juga cari pengganti dari David. Itu kan udah kamu. Seharusnya Rif dari awal kamu jujur semuanya sama aku biar nggak terjadi hal seperti ini. Iya, benar. Itu kan yang dirugikan kamu. Kamu gaji nggak aku kasih. Ya aku cuma kasih hak kamu aja, tapi nggak ada bonus kan karena kamu yang nyuruh itu David. Yang kerjaan divisionnya udah selesai semua dan ya dengan laporan itu kan perusahaan ini juga berjalan sebagaimana mestinya Pak. Kalau misalkan dengan laporan itu juga selesai, ternyata perusahaan ini juga nggak masuk. Ya udah deh kalau kayak gitu. Sekarang kamu lanjutin kerjaan kamu. Aku tak lagi ngapain mereka. Mas, aku mau nunggu kamu lagi sampai kamu pulang ke kantor. Kamu nggak perlu nunggu aku karena aku belum pulang. Meeting hari ini udah aku batalkan. Kenapa? Ya
karena emang waktunya udah nggak pas saja, udah kan nggak kondusif. Aku nggak mau rekan kerja aku sampai kecewa datang ke sini dengan kondisi yang seperti ini. Itu bukan gara-gara aku kan? Bukan kok sayang. Jadi ini semua gara-gara mereka berdua. Dan kamu nggak usah khawatir. Buat menebus perlakuan karyawan-karyawan aku yang kurang ajar itu, aku bakalan turutin apapun mau kamu sekarang. Beneran? Mau kemana? Mau makan apa? Aku pasti bakalan turutin. Kita jalan-jalan yuk hari ini. Mau jalan kemana? Kemana aja yang penting bareng sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu kita jalan ke puncak. Cuman aku masih mau nemuin mereka dulu. Kamu tunggu di mobil ya. Nanti aku bakalan nyusul kamu. Aku Ya masih udah. dendam banget sama mereka. Aku tunggu di mobil ya. Kamu jangan lama-lama. Kasihan juga mereka. Udah. Gimana kita mau bersihin tempat ini kan gak ada sapu-sapunya. Kalian masih di sini? Iya Pak. Iya Pak, gak ada alat kebersihan. Oh ya udah di sini, bagus kalau Pak. kayak gitu. Karena alat kebersihannya kan ada di gudang. Kalian malas aja buat ambil di gudang. Karena kalian udah malas buat ambil sapu-sapu itu. Sekarang aku mau kalian pilih pakai tangan kalian sendiri, dan gaji kalian bakalan aku cairkan sesuai dengan jumlah daun yang kalian bersihkan di sini. Pak Bayu, yakin Pak? Kalau kalian cuma bersihkan satu ya berarti 10.000 yang aku kasih sama kalian. Iya, Udah. Iya Pak. Sekarang. Win, gimana nih Win? Pak. Oke. Ya, ini gara-gara si Arif tau nggak? Kalau bukan Arif yang bikin masalah, kita nggak bakal seperti ini. Udah dipilih aja mau gimana lagi. Ya udah deh, aku ambil tempat sampahnya dulu ya.